Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas di latihan pertemuan 10 mengenai kasus pertama, di mana kita diharuskan untuk membuat kelas bangun datar dengan metode luas dan keliling, membuat kelas dengan nama persegi, lingkaran, persegi panjang, dan segitiga yang merupakan inheritance, turunan dari kelas bangun datar, dan melakukan overloading pada metode luas dan keliling di masing-masing bangun datar tersebut. Kemudian membuat main kelas untuk menampilkan luas dan keliling dari bangun datar tersebut. Yang pertama kita lakukan adalah dengan membuat kelas bangun datar. Kelas bangun datar, kemudian kita deklarasi kelas bangun datar, membuat metode luas dan keliling. Dengan membuat metode luas dan keliling, kita pakai metode float, artinya nilai ini akan dikembalikan oleh metode berupa angka desimal. Kemudian kita cetak menghitung luas bangun datar, sistem out println menghitung luas bangun datar, dan return 0 karena nilainya masih belum diketahui. Kemudian untuk keliling juga seperti itu, sama. Definisikan dengan memberi nilai awal jadi 0. Maka ditulis return 0. Kemudian kita membuat kelas persegi. Ya, kelas persegi kita deklarasi kelas persegi, kemudian ditambahkan extends untuk menandakan bahwa persegi ini merupakan sebuah inheritance atau turunan dari kelas bangun datar yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian kita deklarasi atribut untuk persegi, yaitu float cc untuk kemudian kita membuat metode overriding dengan melakukan penulisan add override float luas sama dengan sisi kali sisi, di mana rumus untuk menghitung luas persegi adalah sisi kali sisi, kemudian mencetak luas dan return luas. Override ini nanti akan menandakan bahwa metode ini akan mengoverride metode dari kelas bangun datar. Nah, nanti hasil perhitungannya akan dicetak lalu dikembalikan melalui return. Begitupun juga yang keliling. Kemudian untuk persegi. Kemudian untuk yang kedua adalah lingkaran. Lingkaran juga sama, kita deklarasi kelas dulu dengan membuat extend sebagai tanda bahwa lingkaran ini menjadi turunan dari kelas bangun datar. Kemudian kita membuat atribut berupa jari-jari, float r, kemudian membuat metode seperti yang sebelumnya. Kita membuat metode menggunakan override float luas, float mat pi kali r, di mana mat.p ini merupakan nilai yang sudah diberikan di Java untuk menghitung sebuah v dari lingkaran. Kemudian kita sistem out println untuk mencetak sekaligus menampilkan hasil luasnya nanti. Kemudian untuk keliling juga sama, rumusnya sama, kodenya seperti seperti metode luas. Jadi di lingkaran ada metode luas dan keliling. Kemudian untuk persegi panjang juga sama, kita deklarasi kelas dulu persegi panjang extends untuk menandakan bahwa persegi panjang masih merupakan turunan dari kelas bangun datar. Kita create atribut di mana persegi panjang ada panjang dan lebar, kemudian membuat metode luas dan keliling menggunakan metode override float luas panjang kali lebar untuk mencetak sekaligus menampilkan hasil luas persegi panjang plus luas, return luas. Kemudian keliling juga sama.
Setelah persegi panjang, kemudian ada segitiga. Segitiga kita deklarasi kelas juga, segitiga extends bangun datar, di mana segitiga merupakan inheritance atau turunan dari kelas bangun datar. Kita membuat atribut di mana segitiga ada alas dan tinggi, kemudian membuat method override. Seperti yang sebelumnya juga sama, float luas, alas kali tinggi bagi 2 untuk rumus dari segitiga ini. Jika menghitung luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Kemudian untuk menampilkan sekaligus mencetak sistem outPrintln luas segitiga dan panggil luasnya. Kemudian return luas. Untuk keliling juga sama. Kemudian setelah itu kita buat main class untuk menampilkan luas dan keliling dari bangun datar yang telah dibuat dengan membuat kelas bangun datar beraksi. Bangun datar beraksi. Kemudian ada pembuatan objek dan instansiasi ke kelas bangun datar. Kita buat main void-nya dulu, public static void main string args, kemudian membuat objek dan instansiasi ke kelas bangun datar, kemudian kita buat kelas bangun datar, kemudian kita buat objeknya new bangun datar, kemudian membuat objek dan instansiasi ke masing-masing subkelas. Membuat objek P dari kelas persegi, kemudian panggil objek dan diisi angkanya 2. Untuk angka sebenarnya bebas, saya mengisi angka di sini adalah 2. Kemudian untuk lingkaran juga sama, membuat objek L dari kelas lingkaran, jari-jarinya 2. Untuk persegi panjang, membuat objek PP dengan panjang 8 dan lebarnya 6. Untuk segitiga, membuat objek SG dengan alasnya 6 dan tingginya 7. Kemudian kita panggil metode luas dan keliling untuk masing-masing subkelas yang telah dibuat. Kita panggil objek bangun datar .luas, bangun datar .keliling. Kemudian untuk persegi kita panggil luas dan kelilingnya. Untuk lingkaran juga sama, persegi panjang dan segitiga juga sama. Kemudian kita running. Hasilnya akan memunculkan output seperti berikut, di mana menghitung luas bangun datar dan menghitung keliling bangun datar. Luas perseginya 4, keliling persegi 8. Untuk luas lingkarannya 15, keliling lingkarannya 13. Luas persegi panjangnya 48, keliling lingkarannya 22. Luas segitiganya 21, keliling segitiganya 20.